warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ana Aisyah dari kelas 2 Al-Muhaimin. Hari ini saya bakal bercerita tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam. Begini ceritanya. Setelah Nabi Idris alaihi salam wafat, sedikit demi sedikit iman para pengikutnya mulai menipis. Iblis dan pasukannya senang menggoda mereka. Lama-kelamaan mereka pun senang membuat patung dan akhirnya mereka pun menyembah patung-patung itu. Patung-patung itu diberi nama sesuai dan sama dengan tokoh-tokoh yang sudah wafat, yaitu Wa'ad, Suwa, Yahud, Ya'uq, dan Nasr. Mereka percaya patung-patung itu punya kekuatan dan kehebatan. Iblis dan pasukannya terus menggoda mereka. Namun Allah tidak akan membiarkan manusia tersesat tanpa petunjuk. Kemudian Allah mengutus seorang rasul, yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Allah menurunkan rasul untuk mengembalikan mereka atau kaum yang tersesat tadi ke jalan yang benar, yaitu menyembah Allah Ta'ala. Siapakah Nuh alaihi salam? Nuh adalah cucu dari Nabi Idris alaihi salam. Fisiknya kuat, terbukti dari umurnya yang sangat panjang, hampir 1000 tahun. Pikirannya sangat cerdas. Lalu dia juga taat, soleh. Dia taat kepada Allah Ta'ala. Setelah Nabi Nuh diangkat menjadi rasul, Nabi Nuh pun berdakwah kepada kaum yang tersesat tadi siang dan malam, hampir sekitar 950 tahun lamanya, untuk mengajak mereka memohon ampun atas dosa-dosa mereka dan menyembah kembali kepada Allah Ta'ala. Namun mereka mau menantang Nabi Nuh alaihi salam untuk memperlihatkan azab dari Allah, dan saat itu hanya sedikit yang mengikuti Nabi Nuh, hanya sekitar 80 orang saja. Selebihnya mereka malah membangkang kepada Nabi Nuh alaihi salam. Setelah itu Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal yang besar. Nabi Nuh dan para pengikutnya membuat kapal besar itu terbuat dari kayu-kayu. Ajakan kaum Nabi Nuh semakin menjadi saja, tetapi Nabi Nuh tetap sabar dan tekun menyelesaikan kapal itu. Kapal besar itu selesai. Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk mengumpulkan dan mengangkut hewan sepasang-sepasang dan betina. Keluarga dan pengikut Nabi Nuh juga ikut, kecuali istri dan anaknya, Kan'an. Kemudian langit menjadi gelap, putih menderita, angin bertiup sangat kencang, hujan turun sangat lebat dari dalam tanah, memancarkan air mengalir ke dapur-dapur rumah orang kafir. Dan tentu saja tenggelamlah rumah-rumah dan pohon-pohon, dan tentu saja orang kafir yang ada di luar kapal Nabi Nuh itu. Saat Nabi Nuh melihat-lihat di sekitarnya, dia melihat anaknya Kan'an sedang menyelamatkan dirinya dari banjir tinggi itu. Karena kasih sayangnya terhadap Kan'an, Nabi Nuh berseru, "Kan'an, masuklah ke dalam kapal. Tidak ada yang bisa selamat dari azab ini selain di dalam kapal." Lalu jawab Kan'an, "Tidak ayah, aku akan mendaki bukit tinggi ini. Pasti aku akan selamat." Dan tiba-tiba ombak besar menuding Kan'an. Kan'an tidak lagi. Nabi Nuh sangat sedih, tetapi beliau menerima keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kapal, Nabi Nuh dan pengikutnya bertasbih dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah beberapa hari, Allah memerintahkan bumi untuk menelan banjir.
Hujan berhenti, air surut masuk ke dalam tanah. Lalu kapal berlabuh di daratan itu. Mereka pun mulai hidup baru tanpa gangguan orang-orang kafir yang sudah tenggelam ditimpa azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitulah cerita kisah Nabi Nuh alaihi salam. Nah, pelajaran apa yang kita dapat dari kisah Nabi Nuh alaihi salam ini? Pelajaran yang kita dapat adalah kita tidak boleh durhaka kepada Allah Subhanahu wa